Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kali ini kita mau berbicara tentang Daud. Membaca kisah Alkitab tentang Daud sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Daud dikenal orang yang luar biasa, diurapi Tuhan, dekat dengan Tuhan, pemuji penyembah Tuhan, hatinya bersih dan orang yang hebat, saudara. Ketika Daud di masa mudanya, dia sudah dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Waktu itu Daud masih gembala domba ayahnya di padang. Tuhan memilih dia. Dan ketika dia diurapi oleh Samuel, roh Tuhan ada pada Daud. Dan sejak itu Daud semakin hari semakin tampil unggul karena Tuhan. Dan Saul mengambil Daud menjadi anak buahnya. Dan ketika Daud menjadi anak buahnya Saul, maka semakin hari Daud semakin tampil hebat dan luar biasa. Prestasi-prestasinya semakin unggul. Ketika Daud menjadi anak buah Saul, maka prestasinya yang paling luar biasa adalah Daud berhasil mengalahkan Goliat, orang Filistin yang gagah perkasa itu. Ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, maka orang-orang Israel memuji-muji Daud, mengagungkan Daud, dan Saul menjadi benci dengan Daud. Dan akhirnya Saul berusaha untuk membunuh Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya Daud setiap hari dikejar-kejar oleh Raja Saul dan ingin dibunuhnya. Tapi yang menarik saudara, Allah selalu membela Daud dan selalu melindungi Daud, sehingga Daud selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Daud berlari dari satu tempat persembunyian yang satu, dia berlari ke tempat persembunyian yang berikutnya. Tuhan tetap menyertai dan membela Daud. Dan berkali-kali Allah memberikan kesempatan yang baik kepada Daud untuk membunuh Saul. Tapi yang menarik, Daud tidak mau membunuh Saul. Walaupun Daud sudah dibenci, Daud sudah diintimidasi dan ingin dibunuh, tetapi Daud tetap hormat kepada Saul. Menarik bukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud ini luar biasa. Ketika masa-masa aniaya itu, masa-masa penderitaan itu, hari-harinya Daud begitu menakutkan. Dia hidup dalam intimidasi, hidup dalam ketakutan, tidak tenang hidupnya, saudara. Kemudian pada akhirnya, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Saul tidak kuat menghadapi Daud karena Tuhan menyertai Daud. Dan akhirnya Saul mati bunuh diri. Saul mati bunuh diri. Ketika Saul mati bunuh diri, Daud tampil pemenang dan Daud diurapi kembali umur 30 tahun untuk menjadi raja atas Yehuda dan Israel. Dan tiba waktunya Daud duduk di tahta raja, menjadi raja atas Israel. Masa-masa puncak kesuksesan Daud sudah tiba. Ketika Daud menjadi raja, yang dilakukan Daud yang pertama, dia membangun Yerusalem menjadi kota Daud. Yang kedua yang dilakukannya adalah dia membawa tabut Allah kembali ke Yerusalem dari Yehuda. Karena Daud tahu bahwa Allah hadir di dalam tabut Tuhan itu. Ketika Daud di masa-masa kejayaan, masa-masa puncak itu,
Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah punya rumah yang hebat, rumah yang mewah, rumah yang indah. Masa Tuhan, tabut Tuhan hanya tinggal di kemah? Pada waktu itu ketika tabut dibawa dari Yehuda ke Yerusalem, di Yerusalem Daud membuat kemah untuk tabut itu. Itulah namanya kemah Daud. Tapi Daud menginginkan dia akan membangunkan sebuah rumah yang hebat, yang mewah, yang indah untuk tabut itu. Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, masa rumahku bagus, rumahmu tidak bagus? Saya mau membangunkan rumah yang mewah, yang indah untuk Tuhan. Tapi Tuhan bilang, jangan, tidak usah, biarkan anakmu nanti yang membangunnya bagiku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud tiba di masa-masa puncak kesuksesannya. Dia orang yang hebat, dia punya istana, dia menikmati masa-masa indahnya, saudara. Dia nyaman, hidupnya nyaman dan diberkati Tuhan luar biasa. Tapi tahukah saudara, di masa-masa puncaknya Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Bersyeba. Ketika Daud melihat Bersyeba sedang mandi, kemudian dia menghampirinya, kemudian dia berzina dan dia berbuat dosa dengan Bersyeba. Dan yang paling jahatnya lagi, saudaraku, Daud berencana untuk membunuh suaminya, perempuan itu. Itu jahat di mata Tuhan, saudara. Daud dikuasai oleh si iblis, si jahat, dosa. Kenapa? Karena hidupnya sudah nyaman. Dia memberikan kesempatan, membuka kesempatan buat iblis dan dosa. Akhirnya dosa masuk dan dia jatuh dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Nathan datang kepada Daud menegur Daud. Daud minta ampun sama Tuhan dan Tuhan pun mengampuni Daud. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, Daud sudah minta ampun sama Tuhan. Tuhan sudah mengampuni Daud. Tapi konsekuensi dosa tetap berjalan. Apa konsekuensi dosa terhadap Daud dan keluarganya? Kisah selanjutnya kalau kita membaca Alkitab, saudara. Amnon anak Daud, dia memperkosa adiknya sendiri yang namanya Tamar. Ketika Tamar diperkosa oleh Amnon, maka kakaknya Amnon yang bernama Absalom, dia begitu sakit hati dan kepahitan kepada Amnon karena perbuatannya itu. Lalu Absalom membunuh Amnon. Ketika Absalom membunuh Amnon, kenapa Absalom melarikan diri? Karena Absalom takut kepada Daud ayahnya sendiri. Dia kabur selama 4 tahun. Selama 4 tahun Bapak Ibu Saudara, kemudian Daud kembali merindukan Absalom dan Absalom pulang ke Yerusalem. Ketika Absalom pulang ke rumahnya Bapak Ibu Saudara, yang jahat, yang luar biasa, Absalom dia ingin menggulingkan tahtanya bapaknya itu Daud. Dia mempengaruhi orang Israel. Dia mengambil hati orang Israel supaya orang Israel pro kepada Absalom, kepada dirinya, supaya dirinya diangkat jadi raja. Akhirnya orang-orang Israel mengikuti Absalom dan Daud terintimidasi, dibunuh oleh Absalom. Akhirnya saudaraku, Daud mulai ketakutan dan Daud melarikan diri dari Yerusalem. Dia lari dari Yerusalem dan Absalom membangun pasukan perangnya. Kemudian bapak dengan anak dengan pasukannya masing-masing, mereka berperang. Di akhir ceritanya Bapak Ibu Saudara, ketika Absalom bersama dengan orang-orangnya berperang melawan Daud, ayahnya sendiri, Absalom naik kuda. Ketika dia naik kuda,
kudanya berlari, kemudian kepala Absalom nyangkut di atas pohon dan dia tergantung di situ. Kudanya lari dan akhirnya Absalom mati pada saat itu juga. Ketika dia mati loh saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud tahu bahwa Absalom anaknya mati. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud dia menangis berkabung, dia menangis berteriak, dia berkata, Absalom anakku, anakku Absalom, kenapa engkau mati? Lebih baik aku mati daripada kamu yang mati. Saudara, sejahat-jahatnya Absalom di mata Daud, Daud masih tetap sayang kepada Absalom. Sebagai bapak, Daud tetap sayang kepada Absalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kenapa Daud melakukan ini? Daud sadar, Daud tahu semua ini akibat dosa yang dilakukannya sendiri. Akibat dosa Daud. Sejak Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Bathsheba, sejak saat itu mulai kehancuran masa-masa sukar yang ada di dalam keluarganya. Seolah-olah kemuliaan tidak ada lagi dalam keluarga itu. Yang tadinya kemuliaan Tuhan yang dari awal terus dibawa Tuhan naik. Ketika di masa puncak kesuksesannya, Daud jatuh dalam dosa. Dan sejak dosa itu masuk saudara, keluarganya kehilangan kemuliaan. Yang ada adalah pertikaian, perselisihan, dan kehancuran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau dosa diizinkan masuk dalam hidup kita, dalam keluarga kita akan dihancurkan, diporak-porandakan oleh dosa. Itu sebabnya hati-hati dengan dosa, saudara. Dosa selalu berjanji untuk menyenangkan, tetapi firman Tuhan berkata, dosa selalu mendatangkan maut. Dosa selalu merusak, dosa selalu membawa kehancuran bagi setiap manusia. Itu sebabnya jauhi dosa. Minta Roh Kudus supaya Roh Kudus mampukan kita hidup dalam kebenaran. Bertobat hari ini. Jangan biarkan dosa memporak-porandakan hidup kita. Saya berdoa, Roh Kudus menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami tahu dosa itu begitu jahat. Kami tahu dosa itu menghancurkan hidup dan keluarga-keluarga hari-hari ini. Kami berdoa, Roh Kudus tolong kami. Dimanapun kami berada yang menyaksikan acara ini, yang hari-hari ini hidup dalam dosa, yang hari-hari ini ada rencana untuk berbuat dosa, kami berdoa Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus. Biar kami tetap memilih